Halo, halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Meda. Hari ini saya rencana mau servis motor saya Beat Deluxe ke dealer Honda di Jalan Mampang ya. Tapi sebetulnya deket persimpangan Mampang sih, masih di Warung Buncit arah Mampang. Ini posisi sekarang hari Minggu 27 Juni ya. Jakarta kondisi lagi darurat COVID. Masih diberlakukan pembatasan sosial ya, tapi nggak tahu sebutannya apa ya. Kalau yang kemarin kan PSBB ya. Jadi kalau PSBB ini minimarket, toko itu wajib tutup paling malam jam 8 malam. Kemudian sekarang ini banyak ini di sekitar rumah yang kondisinya positif COVID. Masih ada yang isolasi mandiri, ada yang dibawa ke rumah sakit, sebagian yang tua juga ada yang meninggal ya, mungkin karena ada penyakit bawaan, diabetes, jantung. Tapi ini kondisi hari Minggu ini kelihatannya masih rame aja ya di jalan ya. Apa karena ini tanggal-tanggal gajian ya, jadi di jalan nih orang keluar rumah beli kebutuhan bulanan, termasuk saya sih. Saya kan servis motor juga sebulan sekali ganti oli, jadi saya ini nggak pernah nih ganti oli lebih dari sebulan. Saya rutin sebulan sekali ganti oli supaya mesin ini nggak rewel, awet ya. Walaupun dibilang oli bisa 2000 km, tapi saya nggak nyampe segitu ya, karena kalau pas kondisi aktif kerja di kantor, dari rumah ke kantor itu sekali perjalanan 25 kilo, pulang pergi 25 kilo lagi. Jadi total sehari itu saya bisa menempuh perjalanan 50 kilo ya, 50 kilo Senin sampai Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari udah 250 kilo ya, dikalikan 4 minggu dalam sebulan. Jadi kurang lebih ya 1000 km ya ini motor tiap bulannya kalau rutin bekerja di kantor. Cuman karena mulai 2 minggu kemarin ya, 2 minggu kemarin hari Rabu saya diwajibkan bekerja di rumah, work from home ya istilahnya ya, untuk membatasi penyebaran virus corona. Saya sendiri sebetulnya udah vaksin pertama ya. Vaksin pertama saya itu bulan Mei. Nanti vaksin keduanya saya bulan Agustus. Ya berdoa aja deh, jaga protokol kesehatan, pakai masker, dari luar perjalanan cuci tangan, cuci muka, terus jaga jarak, jangan berkerumun. Karena infonya kan varian Delta ya, yang dari India itu dengan berpapasan aja dengan waktu 5 menit aja bisa menularkan langsung ya. Itu yang varian dari India infonya.
tapi saya juga nggak tahu lah, karena memang habis pasca lebaran ini yang positif COVID ini melonjak drastis ya. Yang dulunya di komplek aman-aman aja, sekarang banyak yang kena, ada yang dirawat isolasi mandiri. Yang singkat cerita, tetangga saya nih, jarak 7 rumah dari rumah, itu mantunya ya, anak menantunya yang tinggal serumah itu reaktif ya waktu dites swab PCR. Jadi dia isolasi mandiri, kemudian satu rumah yang tinggal bareng itu swab PCR juga. Cuman karena swab PCR ini kan kondisi sekarang ini lagi rame nih, jadi nggak bisa sehari keluar hasil, itu susah. Jadi harus antri juga untuk hasil PCR-nya. Ya syukur alhamdulillah, kemarin diinfokan orang rumah itu yang anak menantunya reaktif, yang lain negatif ya. Tapi masih diwajibkan isolasi mandiri kurang lebih 7 hari 10 hari, karena sisa 4 harinya itu sudah isolasi duluan di rumah. Di komplek itu semenjak ada yang reaktif, yang positif itu, dari RT langsung melakukan penyemprotan ya, desinfektan di lingkungan komplek. Yang susah ini anak kecil ya. Anak kecil ini nggak mungkin kondisi kayak gini di dalam rumah terus, pasti mintanya main kan, keluar main sepeda, main sama teman-temannya. Tapi nyatanya varian yang baru ini lebih menyerang ke anak-anak ya, terutama yang di bawah 10 tahun. Nah, padahal di bawah 10 tahun kan belum diwajibkan vaksin ya. Vaksin itu kan kemarin minimal 18 tahun ke atas baru bisa dilakukan vaksinasi COVID. Nah, kalau anak-anak ini yang bisa menularkan juga, nggak semua anak, mulai dari yang umur setahun, 2 tahun, balita, nggak semuanya terbiasa pakai masker ya. Nah, itu yang susah. Syukurlah anak saya sejak 1,5 tahun tuh diajarin pakai masker. Ditakut-takutin, nanti kalau nggak pakai masker ditangkap Pak Polisi loh. Itu tuh di Simpang tuh ada Pak Polisi, akhirnya mau pakai tuh. Nah, yang hal-hal seperti itu tuh yang ya mau nggak mau anak-anak ditakut-takutin dikit lah biar mau pakai masker, karena kan pengap juga, nggak biasa pakai masker disuruh pakai masker. Kalau kayak kita orang dewasa kan udah paham kewajibannya. Oh, ini kondisi saat ini pakai masker. Termasuk main sama teman-temannya, nggak mungkin juga main sama teman-temannya mereka jaga jarak kan, main ya kumpul-kumpul gitu kalau bocah-bocah. Ini kondisi hari Minggu masih banyak yang jalan pagi, kondisi COVID-nya lagi melonjak ini. Ini anak-anak sekolah nih kayaknya nih. Ya gitulah, anak-anak sekolah kelamaan belajar di rumah. 2 kali ya lulusan sekolah ini di masa pandemi ya, nggak pakai ujian nasional. Bersyukurlah kalian tuh yang lulusnya di masa-masa pandemi gini ya. Ada aja tapi di jalanan tuh kelulusan dirayain, padahal tatap muka juga enggak, tapi dirayain di jalan.
coret-coretan segala. Ini saya cerita lagi ya, ini Honda Beat kemarin 24 Desember itu akhir tahun waktu malam Natal pernah saya bawa ke Semarang ya. Saya naikin ke Semarang pulang pergi. Jadi berangkat tanggal 24, berangkat dari pagi sampai Semarang itu jam setengah 5 sore saya sampai Semarang. Yang waktu itu COVID-nya sih pas nggak lagi separah sekarang ya, jadi masih leluasa lah, nggak ada penyekatan di perbatasan. Nah, supaya mesin awet, kemarin waktu saya perjalanan dari Jakarta ke Semarang itu, sampai Semarang, sebelum saya kembali lagi ke Jakarta, oli motor saya ganti, oli gardan saya ganti untuk persiapan kembali lagi ke Jakarta. Nah, begitu juga waktu hari Minggu itu sudah sampai Jakarta siangnya, itu besoknya saya ganti oli lagi. Karena perjalanan jauh, apalagi saya di jalan itu saya panteng ya, jarang saya istirahat karena ngejar waktu, takut kalau belum sampai Semarang udah malam ya, nggak ada temennya. Di perbatasan itu lampu jalannya juga minim, jadi jaga-jaga kalau mungkin entah motor rewel atau kehabisan bensin. Jadi saya kejar waktu supaya sampai Semarangnya tidak malam ya, nggak gelap gitu. Ya, ini rencana saya mau ke Semarang lagi nih, naik motor, tapi bukan naik Beat ya, naik Scoopy. Nah, ini mau ngerasain kalau naik Scoopy rasanya gimana. Kan Scoopy yang injeksi yang bannya kecil itu ya, yang ring 12. Jadi mau ngerasain pakai Scoopy ke Semarang lagi, naik motor sendirian gitu. Nanti nunggu pandeminya COVID ini agak mereda ya. Kalau hilang sih menurut saya nggak mungkin ya, kalau hilang sama sekali selesai gitu ya, pasti terus ditemukan orang-orang yang positif atau reaktif. Karena pandemi ini sama kayak dulu flu Singapura ya, flu apa itu, flu Spanyol, yang memang nggak bisa hilang, itu menjadi virus baru. Tapi setidaknya nanti setelah Agustus orang-orang sudah banyak yang vaksin, termasuk yang umurnya 18 tahun ke atas. Tinggal nanti nunggu pemerintah nih yang wacana vaksin nasional untuk anak-anak, apakah jadi atau enggak, terus kajiannya seperti apa, apakah aman untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Nah, ini kalau dilihat di jalan, ini arah ke Cilandak, Lebak Bulus nih agak sepi ya, karena memang ini kan jalur utama kalau orang berangkat kerja lewat sini. Tapi ini hari Minggu kelihatannya ini agak lengang, kecuali tadi jalan dalam kotanya yang antar kelurahan kecamatan tadi, yang jalan kecilnya sih rame karena orang-orang pada keluar, pada belanja bulanan.
Ini saya pakai kamera Insta360 ya, modul lensanya yang 4K. Saya nggak tahu ini anginnya kenceng tadi di flyover apa suaranya mengganggu. Moga-moga enggak, karena mic-nya saya taruh di dalam helm ya. Ini pertama kali saya belajar ngevlog nih, naik motor, cerita perjalanan. Nah ini belajar pertama kali, nanti ada waktu lagi, ada ide lagi, nanti dicoba lagi. Karena sayang juga nih udah beli kamera, karena kemarin rencana beli kamera itu kan ya kalau mau pergi-pergi naik motor gitu, ngevlog naik motor, tapi kadang udah direkam, males ngeditnya, mau diupload ke YouTube. Nah ini coba-coba aja ngevlog, editnya seadanya dulu, nanti kayak apa hasilnya. Saya sendiri sebenarnya bukan orang asli Jakarta ya, karena asli Semarang, dari 2017 baru di Jakarta. Pengennya tuh keliling Semarang, cerita daerah-daerah mana aja. Kalau Jakarta ini kan udah orang banyak tahu, ibu kota. YouTuber juga udah banyak ngevlog, banyak nyeritain daerah-daerah di Jakarta. Kalau saya bukan orang Jakarta kan nggak hafal, lihat-lihat di internet nanti malah salah cerita. Nah kalau cerita tentang Semarang itu kan kota kelahiran sendiri, jadi ada nostalgianya. Dari lahir sampai lulus kuliah di Semarang, sampai pergi merantau Kalimantan. Ya ini alhamdulillah dapat hijau ya, langsung belok kanan. Honda Beat ini waktu saya pakai ke Semarang, ini bisa lari speedometer tuh bisa 100 km per jam loh. Tapi jaraknya jauh, jadi mau mencapai 100 km per jam itu dibetot gas itu mungkin sekian menit baru bisa dapat 100 km per jam. Tapi beda lagi kalau naik Scoopy ya. Scoopy ini berat ya, tarikannya lebih entengan Honda Beat. Karena saya ngerasain sendiri, karena saya punya dua-duanya. Jadi kalau pas berangkat kerja gantian naik motornya sama istri gitu, saya naik Scoopy, kadang naik Beat gitu. Nah pas nyelip-nyelip mobil gini, entengnya enteng Honda Beat ya, karena lebar diameter roda mungkin sama susunan CVT-nya. Serius kalau Scoopy itu mau nyelip motor nih, mendingan kalau kira-kira mau nyelip itu mobilnya atau truk atau bisnya itu celahnya panjang, enak, ngebut duluan. Nggak bisa kalau dadakan ya. Kalau dadakan tuh aduh nggak nyampe tuh kalau naik Scoopy, bisa celaka malahan kalau dipaksa naik Scoopy. Standar ya, ini cerita motor standar, kecuali kalau udah dikorek-korek, udah di oversize, udah dimodif biar kenceng tuh beda lagi. Ini sekarang sampai di Pejaten ya. Ini sebelah kanan nih Mall Pejaten Village. Kalau kita ambil kiri nih ke Jalan Kemang ya. Di Jalan Kemang.
cepet juga hijaunya ya. Biasanya kalau jam hari kerja, jam kerja tuh lama juga nih lampu merah. Ini aja saya siap sedia terus nih, hand sanitizer di dashboard motor, di tas juga bawa hand sanitizer. Ini cuacanya mendung ya, cerah, mendung, cerah, mendung. Memang 2 hari kemarin Jakarta itu hujan ya, hujan lebat ya. Terus di daerah Bekasi, sebagian Jakarta juga ada yang banjir. Sebetulnya hujan kemarin yang banjir itu bukan banjir kiriman ya, karena saluran yang ngalir ke sungai aja yang mampet. Jadi dari jalan harusnya dibuang ke saluran-saluran ke sungai, nggak ngalir ke sungai, mampet karena sampah. Sementara kalau orang daerah ibu kota nih ya, karena ada pasukan oranye ya, jadi semua bergantung sama pasukan oranye ya, yang tim dinas kebersihan itu juga sigap kalau pas lagi banjir nih Jakarta. Kan kalau orang desa biasanya kalau banjir nih gotong royong bareng-bareng, nyempetin waktu hari Sabtu atau hari Minggu, mana yang banjir dicek, diperbaiki. Kalau Jakarta enggak, Jakarta ya banjir, laporan, nanti yang kebanyakan yang ngurusin ya pasukan oranye. Kalau
rame ya yang beli buah. Sepertinya hari Minggu ada yang rame yang vaksin kelihatannya, tapi saya kurang tahu juga ya, karena biasanya vaksin itu di hari kerja ya, Senin sampai Jumat. Tapi apakah ada proses vaksin di Sabtu atau Minggu, saya kurang tahu. Tapi tadi ada klinik yang rame, apakah vaksin atau swab antigen atau PCR ya. Itu tadi swab antigen 78.000 ya. 78.000 itu murah loh. Saya aja yang di kantor itu 185.000 Kimia Farma ya. Kimia Farma 185.000 itu di kantor. Ini nggak tahu nih yang 78.000 itu yang klinik tadi ya. Ya moga-moga stick yang dibuat swabnya nggak rekondisi ya. Stick yang baru yang sesuai standarnya Kementerian Kesehatan. Kan kalau di kasusnya Kimia Farma kemarin kan stick untuk swabnya kan rekondisi ya, didaur ulang kembali jadi stick baru, di packing kembali, digunakan kembali untuk tes swab ya. Balap, nah itu aerob balap itu. Nah kalau Honda Beat nih lepas lampu hijau betot gas cepat larinya, spontan gitu. Beda lagi kalau Scoopy, adalah sepersekian detik itu agak molor ya tarikannya. Lampu merah lagi. Ini bentar lagi nyampe ya di dealernya, di dealer Honda sebelah kiri jalan. Belum hijau, jangan maju. Ojo ditiru, nanti kalau dari simpang jalan ini sebelah kiri dia masih merasa hijau ngebut, dah wassalam. Pelan-pelan aja udah mau nyampe, jadi nggak perlu ngebut-ngebut.
Nah, ini dealernya, kita nyampe, alhamdulillah. Nanti lanjut lagi ya. Daftar dulu, kan udah booking online nih, daftar lagi masuk. Oke. Halo bro, ini sudah sampai di dealer Honda Graha Surya di Mampang ya. Di Mampang tadi sudah check in dari booking yang kemarin saya masukkan di aplikasi, tinggal di apply di sini, didaftarkan lagi, dicek, motor udah langsung masuk. Ini lagi di servis ringan sih sebenarnya, terutama ganti oli sama oli garden ya, intinya sesuai buku petunjuk dan buku servis yang ada lah. Ini situasi hari Minggu di dealer Honda Graha Surya di Mampang.